Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa orang itu menjadi malas kulir beribadah, atau kadang-kadang rajin, terkadang kulir, kadang rajin, kadang-kadang males? Namanya tidak istiqomah. Nah, itu tidak istiqomah. Nah, kita berkeinginan dalam hidup ini istiqomah, punya pendirian yang kuat, walaupun memang hidup ini ada hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang kadangkala menyuruh kita pengulir. Yang kedua, godaan dari syaitan. Nah, itu Bang masalahnya. Sebab itu kita perkuat pemahaman kita, ilmu kita tentang keyakinan atau disebut dengan akidah. Keyakinan kita kepada Allah itu harus benar-benar menghunjam ke dalam hati sanubari kita, jadi kuat. Allah mengibaratkan mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Jadi misal kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, mengakui tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Kalau itu benar-benar teguh, kuat, seperti pohon yang rindang, itu kasajaratin thayyibatin asluha sabitun, akarnya ini kuat masuk ke dalam tanah, wa far'uha, cabang dan rantingnya itu menjulang tinggi ke atas. Jadi akarnya kuat, ya, cabang rantingnya pohon ke atasnya ini menjulang tinggi kuat.
Walaupun diterpa angin kayak apakah, kuat. Enggak roboh, ya kalau enggak roboh. Kemarin sudah kita sampaikan, yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Kita wajib meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Wa huwal ilahul haq. Dialah Allah yang sebenarnya. Alladzi khalaqa kulla syai'in. Dia Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allah sebagai khalik. Allah sebagai pencipta. Yang lain makhluk. Makanya kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan makhluk. Tidak boleh punya rasa takut kepada makhluk. Tidak boleh memohon kecuali hanya kepada Allah semata yang sifatnya gaib ya. Kalau minta duit bisa kepada sesama manusia karena manusianya punya duit. Karena sekarang ini banyak guru-guru yang ditatar oleh PKI. Itu mengajar supaya muridnya tidak meyakini Tuhan. Ayo minta semuanya kepada Tuhan, pada Allah. Ya Allah, berikan kepada ulun gula batu. Lalu karena kan mau pati. Ya Allah, berikan kepada ulun gula batu. Ayo, sambil berpijim ya. Sambil berpijim. Padahal orang berdoa itu tidak ada juga sunahnya sambil berpijim, Pak. Orang sembahyang tuh Pak, kalau sambil berpijim itu makruh, tidak disukai. Sambil berpijim, mengangana-akan, menghusukkan. Jadi khusuk itu tidak dengan berpijim mata, kada Pak. Biasa aja. Tapi kadang juga matanya itu memandang ke hulu ke hilir, ke atas ke bawah. Ada orang lalu dilihati, kadang juga disunahkan menghadap ke tempat sujud. Jadi jangan nanti ada apa lalu itu, umpamanya ada juga tikus lalu di muka kita. Jangan diteruskan. Cuma ada yang takut buka melihat tikus. Batal. Tering biasa, itu kembali tak nah tikus cepat kembali. Cepat kembali. Wa huwal wajibul wujud, dan dialah Allah yang pasti adanya. Dulu kita tidak ada menjadi ada. Tentu ada yang mengadakan, kan gitu. Anak-anak kita dulu tidak ada, kemudian ada. Kitakah yang menjadikan? Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu ada Pak dalam surat Al-Waqiah. Tahukah kamu tentang sperma atau mani? Tentang sperma atau mani. A antum takhluqunahu, ikamkah nang maolah sperma itu? Am nahnul khaliqun, atau aku sebagai pencipta, ujar Allah. Kita
ditanya oleh Allah, ikam kan yang maulah sperma aku kah? Nah, hari ini mau sampaikan wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Kita juga harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha awal tanpa permulaan, ya, dan maha akhir tanpa penghabisan. Huwal awal bila bidayah wal akhir bila nihayah. Allah Subhanahu wa taala itu yang pendahuluan tanpa ada yang mendahului. Allah itu ada juga yang pertama al-awal tanpa permulaan, dan yang akhir tanpa penghabisan. Akhir tapi kada habis gitu. Kalau dalam surat Al-Hadid ya ayat 3 Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala memberikan sifat terhadap dirinya, dan itu menunjukkan nama Allah. Allah memberikan sifat terhadap dirinya. Sifatku itu apa? Ujar Allah, al-awwal gitu. Wal akhir, wal awwalu wal akhir. Ujar Allah, aku ini punya nama al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu al-alim. Allah juga memberi nama al-alim, yang maha mengetahui. Nah, ini yang perlu kita bahas, Pak. Allah mempunyai sifat-sifat permulaan, ya, yang awal tetapi tidak berpermulaan, dan Allah itu mempunyai sifat yang akhir tetapi tidak penghabisan. Dengan kalimat lain, huwal awal la awalalah. Allah itu yang paling awal dan tiada yang mengawali, gitu Pak. Wal akhir, dan Allah itu yang paling akhir bila nihayah, tanpa penghabisan. La akhiralah, kada berakhir, tidak ada akhir, walaupun yang akhir pemahamannya. Wadh-dhahir, dan Allah itu maha tinggi, maha dhahir. Ai bermakna al-ali, maha tinggi. Wal batin, Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha al-batin, begitu nah. Maknanya maha dekat. Allah itu al-batin, maha dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan segala sesuatu Allah itu mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada, semua diketahui.
sekecil apapun bendanya. Kalau kita kan maaf kalau ada orang bekantut, kebetulan pas berbunyi, bisa juga karena berbunyi kantutnya. Kalau berbunyi kita tahu, nah bekantut. Tapi kalau karena berbunyi lalu ada baunya, nah ikan bekantut. Tetapi kita tidak bisa mendeteksi. Mendeteksi itu artinya mencari di mana kentutnya itu. Apalagi bentuknya bau bercampur dengan udara. Udaranya bergerak ke pulang. Wah itu susah lagi itu Pak. Tapi itu ada. Tapi itu ada gitu loh. Itu diketahui oleh Allah. Makanya Pak, udara kita ini terdiri dari berbagai macam. Ada bau yang nyaman, ada bau nang kada nyaman. Kalau ada itik ya, kena angin dur, itu bau itik. Bau tahi itik gitu. Ada orang pakai minyak harum, bau minyak harum. Ada orang batuk keluar penyakitnya, ada juga Pak. Tetapi Allah SWT memberi kekebalan terhadap badan kita, sehingga walaupun kita hirup ya udara-udara itu, karena Allah memberikan kekuatan, lalu kita tidak tertular. Tapi ada juga yang kekebalannya itu lemah, itu bisa menular. Makanya ada orang penyakit HIV Pak ya, penyakit HIV, ada virus namanya HIV, dan ini sering terjadi akibat dari orang yang berzina. Nah, orang yang ke hulu ke hilir, kada kakaruan tampuh. Nah, ini kada kena, tapi bibiniannya itu ada mengandung virus HIV. Lalu ketika berkumpul kena lakiannya, kena virusnya. Nah ini Pak. Lalu Pak kalau kena virus HIV ya, badannya ini kekebalannya hilang. Jadi kalau ada orang batuk, umpat batuk gitu nah. Kalau ada orang kena penyakit apa, kena, itu HIV. Kekebalannya hilang. Begitu juga dengan virus corona ini, sama habarnya. Kalau kita memang kekebalannya kada kuat Pak, karena itu nah. Dan susah kan dilihat gitu nah. Maka dari itu alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ada tuntunan-tuntunan yang menyelamatkan kita. Apa itu? Mandi. Kita kan mandi. Bahkan ketika selesai bangun tidur, itu yang dibasuh pertama kali tuntunan Rasulullah adalah tangan. Yang dibasuh pertama kali itu tangan. Maaf, sebelum kamih itu tangan dulu dibasuh. Karena tangan ini pacang memegang apa begitu ya, kalau basuh dulu. Ujar Rasulullah, kita tidak tahu waktu tidur itu tangan itu bahar kemana. Kada tahu. Napa-napa kan dicapai waktu kuring, lubang hidung, lubang telinga, garuk-garuk. Bila rambut gatal, garuk-garuk tangan. Nah, penyakit. Nah, makanya dibasuh dulu. Rasulullah tak. Nah, jadi kemudian kita bekamih basuh juga, namanya istinja. Nggih. Kita pakai kada sah
Kalau sembahyang yakin bahwa ada titik-titik banyu kami. Kalau ada titik-titik banyu kami yang terkena badan kita atau terkena pakaian kita, maka tidak sah. Itu kan bersih umat Islam tuh Pak. Orang itu Pak kalau kada beristinja, dikubur aja disiksa. Disiksa karena apa? Karena tidak beristinja. Beristinja itu ya membasuh kubul dan dubur. Nah, kalau kubul itu di muka, dubur di belakang. Nah, dibersihkan. Dibersihkan itu Islam. Luar biasa Allah Ta'ala. Kalau Pak suruh mandi, suruh bebaso, kalau berwudu apalagi itu. Nah, cuman ya kalau biasanya tidak pakai sabun di rumah, nah kita sekarang supaya tambah bersih, lalu tangan kita pakai sabun kita siapkan. Nah itu tahan Pak 3-4 jam tangan kita ini. Nah, mulut kita berkumur, nah juga hidung kita masukkan air, kita bersihkan sehingga tahi-tahi hidung kada ada. Nah coba Islam luar biasa. Kakinya juga di apa? Kakinya juga dibasuh. Oleh karena itu amat penting memahami persoalan asma wa sifat ini Pak. Secara benar dan secara ikhlas untuk apa? Untuk tujuan meningkatkan kebenaran serta apa? Kekuatan keimanan kita kepada Allah hingga memperkecil kemungkinan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau kita paham betul tentang asma wa sifat, baik, nama-nama Allah menunjukkan sifat-sifat Allah dan semuanya itu sempurna. Bagi Allah itu sempurna Pak, tidak ada cacat sedikit pun. Allah Maha melihat. Kita tidak boleh membayangkan Allah Maha melihat dengan mata yang matanya seperti mata kita. Nggak boleh Pak. Jadi salah satu pemahaman Asmaul Husna itu apa? Yang pertama kita cukup meyakini ya, tidak boleh kita mengolah nama Allah menurut kita. Allah yang memberikan nama ya kita yakini nama itu. Kemudian tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dan nama Allah itu seperti yang ada pada makhluk. Nggak sama Pak. Allah Maha melihat kayak apa mata Allah, nggak boleh. Bagaimana bentuknya Allah melihat, itu urusannya Allah. Allah tidak menjelaskan gitu. Sering orang sampaikan al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah itu Maha melihat wajib. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana bentuknya Allah itu melihat, Allah tidak banyak menerangkan. Majhul. Apa yang diterangkan oleh Allah itu aja yang kita yakini, begitu. Wasu'alu bihi bid'atun. Kalau kita bertanya-tanya terus, nggak boleh. Kayak apa? Kalau Allah Ta'ala ngantuk, nah Allah sudah menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu ngantuk saja tidak, Pak. Apalagi tidur.
La ta'khudhuhu sinatu ngantuk wala naum, dan Allah itu tidak tidur. Lain kita yang kalau mendengarkan ceramah suara nyaring gin, tak guring, ayo bayangkan. Kenapa? Ngantuk. Untung juga kau ngantuk. Nggih, karena ngantuk itu nikmat juga, Pak. Nikmat. Ujar orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, obatnya selismaan itu kadang aleh apa? Guring. Kalau guring sampai guring minum banyu hangat. Nah, iya tak? Bila guring minum banyu hangat, jangan minum banyu es. Insya Allah wagas, itu aja. Obat flu itu kadang-kadang, nah, cuma kadang-kadang ada orang yang membiasakan ini obatnya. Padahal kadang kali obatnya. Yang pertama guring, ya. Yang kedua minum banyu hangat. Kalau perlu mandi banyu hangat juga. Sampai insya Allah. Guringnya itu mana penting tuh, Pak. Bila kita kurang guring, nah itu bisa selismaan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang pertama, dan al-akhir, yang akhir, al-zahir, yang paling atas, zahir, dan al-batin, yang paling batin, yang paling dekat. Dan dia Allah adalah alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini terkenal nih, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, nah, ujar beliau, ayat ini adalah ayat yang diisyaratkan dari hadis Irbad bin Sariyah, bahwasanya merupakan ayat yang lebih utama dari 1000 ayat. Karena surat Al-Hadid itu dimulai dengan sabbaha. Jadi kalau membaca satu ayat dalam surat yang diawali dengan yusabbihu, itu satu ayatnya seperti membaca 1000 ayat. Mau pahalanya ganal benar tuh, Pak. Kalau tadi terasa salah nih. Biasanya jadi imam itu biasa salah sekali bisa terpuntal-puntal. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina ila akhirih. Jadi kalau ada ayat yang awalnya itu sabbaha atau yusabbihu, itu baca satu ayat itu Allah akan melipat gandakan seperti membaca 1000 ayat. Coba bayangkan pahalanya. Ganal, Pak. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u al-musabbihat wa yaqulu fiha ayatun khairun min alfi ayah. Rawahu Ahmad. Apa ujar Rasulullah mengisahkan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca al-musabbihat, surat-surat yang diawali dengan sabbaha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Kalau mau membaca dari segi membaca, satu huruf saja sudah 10 kebaikan. Dikalikan pulang 1000, Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya orang berpahala itu luar biasa ganjarannya.
Kita juga begitu, besok ini adalah tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah dan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, Pak. Muharram itu, Muharram, Rajab ya. Ramadan, Dzulhijjah itu sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita beramal di bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah. Makanya di sana ada puasa. Puasa Asyura. Rasulullah ketika akan meninggal dunia itu akan berkeinginan puasanya ingin tidak sama seperti puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan puasa Asyura. Nah, Rasulullah berkeinginan puasa tanggal 9. Namanya Tasu'a kalau bahasa Arab. Berarti hari apa ya? Hari ini esok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti Jumat ini Jumat esok, Jumat lagi itu puasa Tasu'a, puasa 9. Hari Sabtunya puasa Asyura. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang silam. Kalau puasa Arafah setahun yang silam dan setahun yang akan datang. Tapi kalau Asyura, nah, itu setahun yang silam. Allahu Akbar. Dosa kita diampuni oleh Allah. Itu tak minimal puasa itu ya 10 Muharram barang. Tetapi kalau ingin melaksanakan keinginan Rasulullah boleh tanggal 9 hari Jumat dan Sabtu. Ada juga para ulama yang mengatakan kalau kehendak tanggal 9, 10, 11 juga boleh. Atau kalau 2 hari kada jua minimal tanggal 10. Namanya Asyura. Niatnya apa? Puasa Asyura. Kalau tanggal 9 niat puasa tanggal 9 Tasu'a. Nah jadi itu Pak yang paling penting. Diusahakanlah kita untuk berpuasa Asyura. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu Pak. Dalam hadis itu afdalu asyam ba'da syami Ramadan Asyura. Jadi puasa yang paling baik sesudah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Jadi tinggal pilih itu. Rugi kalau kita tidak melaksanakan puasa. Belum tentu kita ketemu Muharram yang akan datang. Ya kalau kemana tahu mati kalau. Kan begitu Jadi jangan kita menunda modelnya tahun bedanya gitu. Nah, jadi puasa Asyura. Juga kita disunahkan juga untuk banyak bersedekah. Ada seorang ulama mengatakan disunahkan untuk mencapai kepala anak yatim. Makanya kalau tanggal 10 itu banyak orang berwakaf atau menyantuni anak-anak yatim. Nah, dengan apa? Mengelus-elus kepala itu bukan hadis, Pak. Cuman hadisnya yang sahih itu sedekah. Jadi mengelus-ngelus kepala anak yatim itu bukan artinya kepalanya yang dielus-elus. Itu kinayah aja. Maksudnya memperhatikan terhadap anak-anak yatim pada bulan Muharram. Tidak hanya pada 10 Muharram. Nah itu. Jadi lebih-lebih
seperti itu. Kemudian ibadah kita juga ditingkatkan karena Allah memuliakan. Allah memuliakan gitu. Maka tidak ada sesuatu pun, kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan Allahumma, Rasulullah sebelum tidur ada kadangkala berdoa, Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un wa anta zahir falaisa fauqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Ini ada hadis doa Rasulullah yang dibaca kadangkala ketika hendak kuring. Apa itu? Ya Allah, Engkau adalah yang awal, yang pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Nanti kan memuji kepada Allah. Ya Allah, Engkau itu yang awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Itu wajib diyakini begitu tuh, Pak. Karena Allah itu berdiri sendiri. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu tidak ada yang mengadakan Allah itu. Kita nggak boleh bertanya, mainlah Allah kadang-kadang yang mengadakan. Ya bukan Allah kalau ada yang mengadakan. Berarti yang mengadakan itu ada lagi yang mengadakan, kan begitu, Pak. Makanya disebut dengan Al-Awwal, Al-Qayyum, Al-Awwal. Itu tidak bisa terlepas. Kalau orang belajar sifat 20 dari cara seperti itu, qiyamuhu binafsihi, gitu. Qiyamuhu binafsihi. Cuman kita memang tidak mempelajari dari arah situ. Kita mempelajarinya baik sifat-sifat Allah itu dari nama-nama Allah. Itu yang kita pelajari. Kalau sistem sifat 20 itu dari Asy'ariyah begitu. Bahkan Asy'ariyah sendiri dalam bukunya juga bertaubat tidak lagi menggunakan sifat-sifat 20. Ada bukunya itu. Tapi karena sudah terlanjur diajarkan, ya sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, yang penting dia mensifatkan Allah itu tidak seperti sifat yang ada pada makhluk, gitu. Laisa kamitslihi syai'un, gitu. Tidak ada yang menyamai satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau maha al-akhir, yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Ini Rasulullah untuk menyanjung Allah. Engkau adalah yang al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Engkau adalah maha al-zahir, yang paling atas, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, yang maha batin, yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih lembut, lebih batin, lebih dekat daripadamu. Ini Rasulullah membaca seperti itu. Jadi nanti malah kalau boleh ulun simpulkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala itu mengenai sebuah waktu tidak ada awal, tidak ada akhir, terus kekal. Kemudian al-zahir wal batin, Allah itu menguasai ruang yang ada di alam semesta ini. Itu al-zahir wal batin. Jadi mengenai sesuatu yang ada di alam ini, Allah maha mengetahui. Al-zahir wal batin. Jadi seluruh yang ada di alam ini, al-zahir wal batin Allah. Mengenai waktu, tidak terbatas, kekal. Nah itu,
wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi mengenai waktu yang tidak terbatas tadi itu dan seluruh yang ada di alam semesta adz-dzahir wal batin, terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Itu wajib diyakini, nggak bisa tidak. Dan tidak terlepas semuanya itu pada diri Allah. Makanya disuruh baca ayat kursi itu kan maksudnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa ulun sampaikan kali ini. Insya Allah nanti kita coba untuk melanjutkan bagaimana pemahaman supaya huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui. Jadi kita kalau hendak beribadah itu merasa bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah. Bukan diawasi oleh orang, enggak. Diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh orang, ya pamer namanya. Enggak, kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Walaupun memang kita ini saling menyaksikan, ulun menyaksikan pian bahwa pian berjamaah, iya. Pian menyaksikan ulun jadi imam, iya, itu iya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu sebagai suatu harapan bagi kita nanti ketika seseorang itu menyaksikan pernah berbuat baik, maka berhak atasnya surga. Asal ikhlas tentu. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.